Shalom, selamat sore semuanya. Saya percaya sore hari ini kita akan mengalami mujizat Tuhan, amin. Mari saat ini kita akan memulai ibadah pada sore hari ini di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh amat baik bagi setiap kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau datang memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam mujizat dan kuasa Tuhan yang akan bekerja atas setiap kami. Kami mengucap syukur dan berdoa, kami siap meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya katakan, amin. Haleluya, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanku, menara yang teguh.
ada pemenang. Amin. Haleluya.
Tuhan, kami rindu kuasa-Mu mengalir, menjamah setiap kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan.
Bapa Surgawi, kami rindu Tuhan. Kuasa-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami tak percaya Tuhan kehadiran-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Untuk memulihkan kehidupan kami, menyegarkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi atas setiap kami, umat-Mu dimanapun kami berada dan tinggal Tuhan. Bapa Surgawi, kami bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar memuji Engkau Tuhan, tetapi kami terlebih rindu kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami, menguasai kami Tuhan, menenggelamkan hidup kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dicintai Tuhan. Saudara, saya percaya kasih Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita pada saat ini.
Tuhan, betapa indahnya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan segala-galanya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, worship at home dilakukan setiap hari, supaya kita boleh mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena betapa indahnya kalau kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Betapa indahnya kalau kita dekat dengan Bapa. Saudara, keadaan yang paling indah dan menyenangkan bagi seorang pegawai, kalau dia dekat dengan pemimpinnya. Keadaan yang paling indah bagi seorang karyawan adalah kalau ia dekat dengan majikannya. Kenapa saya katakan indah dan enak, saudara? Karena saya percaya akan mendapat perhatian lebih. Dan saya percaya dia akan mendapat juga kepedulian dari orang-orang yang ada di dekatnya. Keadaan yang paling enak dan indah bagi seorang menantu, kalau menantu itu dekat dengan mertuanya. Hubungannya dekat, kedekatan ini akan mengubahkan segala-galanya. Akan menyelesaikan setiap masalah dalam rumah tangga. Kalau hubungan menantu dengan mertua itu dekat, maka akan saling memperhatikan dan saling peduli satu dengan yang lain. Keadaan yang paling indah bagi seorang anak kalau ia juga dekat dengan bapaknya. Saudara, karena bapaknya itu mengerti akan keadaan anak-anaknya, memperhatikan, mempedulikan segala kebutuhan, keperluan anak-anaknya. Nah, dan apa yang firman Tuhan katakan, saudara, tentang kedekatan kita dengan Bapa. Ada banyak firman Tuhan yang membawa kita, mengingatkan kita, mendorong kita untuk senantiasa dekat dengan Bapa, yaitu Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang firman Tuhan katakan menurut Daud, saudara, memang juga demikian. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, ada dalam hadiratnya, itu sungguh-sungguh menyenangkan bagi kehidupan kita. Daud mengatakan di dalam Mazmurnya pasal yang ke-62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti saudara, kalau hanya dekat kepada yang lainnya, Daud tidak begitu tenang. Tetapi hanya dekat Allah saja, dekat Tuhan saja, dia tenang. Karena apa? Karena daripadanya lah datang keselamatan. Karena datang dari Tuhan ada keselamatan. Bahkan oleh sebab itu Daud mengucapkan di dalam Mazmurnya pasal yang ke-27 ayat yang ke-4, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Daud gak minta banyak, dia minta satu hal kepada Tuhan, dan dia menginginkan diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan, berjumpa dengan bapaknya, bertemu dengan bapaknya, bertemu dengan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Saudara, betapa indahnya kalau kita dekat dengan Bapa. Betapa indahnya kalau kita dekat dengan Tuhan yang kita sembah. Sehingga Daud tidak minta yang lainnya, gak membutuhkan yang lainnya. Karena kedekatannya dengan bapaknya, tinggal di dalam rumah Bapa, menyelesaikan segala-galanya. Nah saudara, dan itulah yang firman Tuhan katakan. Bahkan ya, Daud juga berdoa kepada Tuhan dalam Mazmur 63 yang kedua, ya Allah, Engkaulah Allahku. Ya, dikatakan begini, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini doa Daud kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu,
tubuhku ini rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, ini kerinduan Daud, saudara, untuk dekat dengan Bapa, dekat dengan Tuhan. Karena Daud mengalami keindahan-keindahan yang luar biasa bersama-sama dengan Bapanya. Keindahan yang luar biasa yang dia rindu alami, saudara. Ya, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku, saudara, di ayat yang ke-9 dia ngomong seperti itu. Saudara, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, ini hal yang luar biasa yang diungkapkan Daud, saudara. Betapa indahnya dekat Bapa, betapa enaknya, betapa indahnya dekat dengan Tuhan, ada di dalam hadiratnya, saudara. Iya kan? Kalau kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 14 dan seterusnya, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Soalnya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini yang dikatakan Daud, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, ada hal yang luar biasa ketika perjumpaan dengan Bapanya. Ketika hatinya melekat kepada Bapanya, ketika hatinya melekat kepada Tuhan, ada janji Tuhan, ada jaminan yang Tuhan berikan. Dikatakan dia akan meluputkan dan membentengi, saudara. Meluputkan kalau ada bencana, ada apa saja yang sedang terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya, mungkin dalam pemerintahannya, Tuhan meluputkannya. Dan dia membentenginya. Saudara, kalau Tuhan yang membentengi, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menembus benteng kehidupan Daud. Nah, inilah yang saudara Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita mau melekat, kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita berseru, dikatakan Tuhan menjawab, Bapa itu menjawab. Kalau saudara dekat dengan Bapa, ya, setiap kita bisa ngomong apa saja kepada Bapa kita. Kita bisa bercerita, kita bisa usul, ngasih saran dan pendapat dan lain sebagainya. Kita bisa bertukar pikiran kalau dekat dengan Bapa. Segala sesuatu yang kita mungkin gak bisa atasi, ketika kita dekat dengan Bapa, Bapa memberikan jalan keluar. Ketika kita dekat dengan Bapa, kita persoalan yang rumit untuk rumah tangga kita, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan-pelayanan kita perlu dekat dengan Bapa, mengerti hatinya Bapa. Nah, saudara, ini yang luar biasa dan jaminan, dikatakan panjang umur. Dikatakan, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan ku perlihatkan, dikatakan, keselamatan daripadaku. Tuhan tunjukkan jalan keselamatan yang dia harus lakukan, alami. Saudara, apa yang Daud lakukan sebagai buktinya kalau Daud itu dekat dengan Bapa? Apa sih buktinya kalau Daud itu dekat dengan Bapanya, dekat dengan Tuhan? Di dalam firman Tuhan mengatakan seperti ini, Daud itu bangun mendahului waktu jaga malam. Daud bangun mendahului waktu jaga malam. Dia kemudian merenungkan firman Tuhan, merenungkan janji-janjinya di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-148. Ia bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji Tuhan. Ini bukti bahwa Daud itu dekat dengan Bapanya. Saudara, bangun malam-malam, dia
merenungkan firman, merenungkan janji Tuhan. Ya, kalau kita bangun malam, saudara paling enggak 3 kencing atau minum, atau mungkin ada saudara bangun malam tapi saudara makan. Tetapi Daud tidak. Dia bangun kemudian dia merenungkan janji Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Nah, saudara, bahkan saudara, Daud itu sangat menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Pemazmur, banyak ayat mengatakan, ketika Daud menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku menjenguk, Tuhan menjenguk. Iya. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Ketika Daud menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan itu menjenguk. Saya lihat menjenguk, artinya dia memperhatikan. Dia datang, saudara, menjenguk. Dia menaruh perhatian kepada Daud. Itu bukti bahwa Daud itu dekat dengan bapaknya. Dia selalu menanti-nantikan Tuhan. Bahkan di Alkitab yang lain mengatakan, dia 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Itu membuktikan dia punya hubungan yang dekat dengan bapaknya. Memuji-muji engkau. Dikatakan saudara, 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Dia menyembah Tuhan, saudara. Membuktikan bahwa Daud itu dekat dengan bapaknya. Nah, saudara sekalian, membuat dia ini bisa membuat dia ini bisa bersorak-sorai kepada Tuhan, menaikkan pujian, bahkan mazmur-mazmur saudara yang banyak saudara lihat di Alkitab, membuat dia bisa bermazmur, dia memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi saudara. Dan saudara lihat saudara apa sih yang dialami Daud? Ya, apa yang dialami Daud di dalam Mazmur 27 ayat yang kelima? Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Saudara, ada banyak hal ketika kita dekat dengan Bapa, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, saudara, ada banyak hal yang kita alami. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, saudara sekalian. Kalau kita dekat dengan Bapa, saudara, Tuhan mengetahui hidup kita, Tuhan mengerti perasaan kita. Bahkan Alkitab menulis angan-angan kita sebelum kita berbicara, sebelum kita mengungkapkan sesuatu, Tuhan itu mengerti, Bapa itu mengerti. Bahkan gerak-gerik kita pun Tuhan awasi, Bapa awasi. Saudara, mari sama-sama kita terus belajar mendekat kepada Bapa. Karena betapa indahnya kalau kita dekat dengan Bapa. Daud mendapat perlindungan, saudara. Mendapat perlindungan. Dan memang saudara, kalau saudara belajar di dunia sekuler, saudara, orang-orang yang dekat dengan pejabat pasti mendapat perlakuan khusus, saudara. Ada perlindungan, saudara. Saudara akan mendapat sesuatu kemudahan-kemudahan. Demikian pula kalau kita dekat dengan Bapak kita, saudara. Ada kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Saudara, karena dia Bapak kita adalah pribadi tempat yang paling aman. Karena tidak ada tempat yang paling aman di muka bumi ini Tuhan, saudara, kecuali kita dekat dengan Bapa. Dekat dengan siapa saja tidak akan membuat kita jadi tenang. Tapi kalau kita dekat dengan Bapak kita, saudara, kita jadi ayem, jadi adem, jadi tenang. Karena ada yang menjamin hidup kita, ada yang membela kita, ada yang melindungi kita, ada yang menyembunyikan kita, bahkan kita mendapat kemudahan-kemudahan. Saudara, Bapa kita adalah pribadi, tempat yang paling kuat, yang paling kokoh, yang sanggup dan mampu untuk menjagai setiap kita. Oleh sebab itu setiap hari kita diajak mendekat, saudara, supaya setiap kita hari-hari ini di dalam waktu-waktu yang sulit, masa-masa yang sulit yang seperti ini sekarang ini, saudara, kita tidak kebingungan, kita tidak putus asa dan tawar hati, tetapi kita mengalami yang namanya pertolongan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Karena betapa indahnya dekat dengan Bapa.
Saudara, ya, Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ketiga, saudara. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan dari lumpur rawa. Ia menempatkan aku di atas bukit batu, menetapkan langkahku, saudara. Ia Tuhan Bapa mengangkat kita dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, dan ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku, menempatkan kita pada posisi yang kuat, menempatkan kita pada posisi yang tangguh, yang kokoh, saudara. Batu, bukit batu yang kuat, saudara, yang kokoh. Artinya tidak sembarangan, saudara. Kalau kita dekat dengan Bapa, Tuhan tidak sembarangan menempatkan kita. Saudara, tidak ditempatkan di tempat yang berbahaya, tidak ditempatkan tempat yang rusak, tidak ditempatkan pada tempat-tempat yang membuat kita hancur, membuat kita mengalami kesakitan. Tidak, saudara. Bahkan dia menetapkan langkah kita. Saudara, kalau Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, kalau Bapa yang menetapkan langkah hidup kita, kita tidak akan pernah salah di dalam langkah-langkah kita yang berikutnya. Karena Tuhan yang menetapkan langkah kita. Saudara, oleh sebab itu marilah kita akan terus mendekat kepada Bapa. Saudara, ingat perumpamaan anak yang hilang. Bagaimana anak yang hilang ini, saudara, anak yang bungsu. Orang tuanya yang belum meninggal, dia minta warisan bagian harta bendanya. Bapak yang baik, walaupun secara berat hati, bapaknya memberikan apa yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh anaknya. Walaupun pada akhirnya nanti saudara akan lihat cerita ini, dia menghabiskan uang pemberian bapaknya. Dia berpoya-poya, dia ke tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya sampai uangnya habis dan hancur. Dia sampai mau makan ampasnya babi. Dia berjuang untuk makan saja, sulit, saudara. Tetapi saudara lihat, ketika dia berada dalam keterpurukan, ketika berada di posisi yang sulit, ketika berada di posisi yang mengalami penderitaan, dan tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mempedulikan kehidupannya, memperhatikannya. Dia teringat kepada bapaknya. Dia ingat kedekatannya dengan bapaknya ketika dia ada di rumah bapaknya. Menikmati segala-galanya, menikmati kemudahan-kemudahannya. Dia dilindungi, dia disertai oleh bapaknya, betapa enaknya dekat dengan bapaknya. Maka dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Saudara, ketika dia kembali dekat dengan bapaknya, bapaknya datang dari jauh, lihat dari jauh. Dia menanti-nantikan anaknya. Ketika sampai, bapaknya merangkul, memeluk anak itu, saudara, anak yang hilang itu. Betapa kotornya anak itu, betapa sedihnya bapaknya melihat anaknya itu. Tetapi dia, karena dia anaknya yang dicintai, dia tetap menerima apa adanya. Saudara, keputusan untuk kembali mendekat ini sangat penting. Mengembalikan identitasnya seorang anak, memulihkan posisinya dia sebagai anak yang dicintai. Saudara, pada sore hari ini ada kesempatan untuk kita mendekat kepada Bapa. Ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Ada kesempatan untuk kita tinggal dalam hadirat-Nya. Saudara, supaya kita mengalami yang namanya pemulihan. Dekat dengan Bapa membuat hidup kita jadi indah. Membuat hidup kita mengalami perkara yang luar biasa. Saudara, ya, jauh berbeda dengan apa yang dialami Daud, saudara, anak yang hilang ini. Jauh. Ya, Daud bisa berkata, sekarang tegaklah kepalaku menghadapi musuh-musuhku, menghadapi lawanku. Daud hidupnya tenang. Karena apa? Dia dekat dengan Bapa. Jaminan keselamatan dia dapatkan. Membuat dia bisa mempersembahkan hidupnya.
Dia bisa memuji dan menyembah Tuhan bersorak-sorai. Saudara, ini yang dilakukan oleh Daud. Nah, saudara sekalian, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bapa, membawa hidup dalam kekudusan, membawa hidup kita di dalam kemenangan demi kemenangan, saudara. Hidup dengan Bapa sangat menyenangkan dan menyenangkan hati Bapa. Saudara, pada saat sore hari ini yang Tuhan mau, kita mau kembali kepada Bapa, mendekat, melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang kita baca, membawa hati kita melekat kepada Tuhan, sampai kita mengerti isi hati Tuhan, mengerti, saudara, apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa mau. Bukankah saudara, kerinduan setiap orang tua, setiap bapak-bapak di dunia ini juga anaknya dekat dengannya. Saudara, sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 65 yang keempat, beberapa hari yang lalu saya sampaikan di tempat ini juga. Mazmur 65 yang kelima, ayat yang kelima. Ya, berbahagialah orang yang kupilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Nah, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara, Tuhan memilih kita. Kita disuruh mendekat untuk kita menikmati, saudara, segala kemudahan. Dan kemudian kita menikmati, saudara, perkara-perkara yang luar biasa. Kita menjadi kenyang dengan segala yang baik. Saya tidak tahu apa yang tidak baik yang ada dalam kehidupan saudara, yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu apakah keadaan keluarga saudara sedang tidak baik. Saya tidak tahu persis apakah usaha pekerjaan saudara sedang tidak baik. Saya tidak tahu apakah sedang saudara tidak baik apa yang saudara alami dengan kesehatan saudara. Tetapi Tuhan sudah berjanji, kalau kita mau mendekat, kita akan mengalami keindahan kedekatan dengan Bapa. Maka kita akan menikmati, saudara, menjadi kenyang, dipenuhi dengan segala yang baik terjadi dalam hidup kita. Saudara, ada contoh yang lain, saudara. Saya lihat kedekatan Tuhan dengan Abraham, saudara. Kedekatan Tuhan dengan Abraham itu luar biasa. Sampai apapun yang akan terjadi dalam kehidupan Abraham, Tuhan ceritakan. Diberitahukan kepada Abraham, saudara. Luar biasa. Jadi kalau kita dekat dengan Bapa, ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup keluarga, pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan bisa berbicara kepada kita secara pribadi, secara langsung. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan. Biarlah hari-hari ini saudara sekalian, mari sama-sama kita bangun kehidupan rohani kita. Semakin hari semakin dekat dengan Bapa. Karena betapa indah dan enaknya kalau kita dekat dengan Bapa. Dia menjadi jaminan atas kehidupan kita, keluarga kita, bahkan pekerjaan kita. Tuhan akan menopang hidup kita. Dia tempat yang paling aman untuk kita bisa tinggal, menjadi tempat persembunyian kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Tuhan sudah berjanji menyuruh kita mendekat supaya kita menjadi kenyang dengan segala yang baik. Dikenyangkan dengan segala yang baik. Dipenuhi, dipuaskan dengan segala yang baik. Itu yang Bapa janjikan kepada kita. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Sekali lagi, ku ingin selalu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah, haleluya. Bapa Surgawi, biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu selalu bersekutu dengan Engkau. Bapa, bahwa kami selalu melekat kepadamu, karena betapa indahnya kalau kami dekat dengan Engkau Bapa. Betapa enaknya kalau kami dekat dengan Engkau Bapa. Engkau yang mengerti akan kehidupan kami, Engkau yang peduli dengan hidup kami Bapa. Kami juga mengerti Tuhan akan kehendak-Mu ya Bapa kalau dekat dengan Engkau. Kami akan mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan, karena Engkau yang memberitahukan kepada kami apa yang harus kami kerjakan dan lakukan sesuai dengan apa yang Kau mau. Bapa, biarlah Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan, Engkau melawat dan menjamah kami. Jangan biarkan kami bosan. Jangan biarkan kami tawar hati dan putus asa menghadapi hidup ini Tuhan. Bawa kami kembali seperti anak yang hilang. Untuk kami mengambil komitmen dan memutuskan kembali kepada Engkau. Sehingga Engkau memulihkan keadaan hidup kami Tuhan. Menerima kehidupan kami kembali. Biarlah hubungan kami seperti Abraham Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang akan terjadi. Karena Engkau berbicara kepada kami ya Bapa. Ampuni kalau hari-hari yang lalu kami jauh dari Engkau. Hari-hari yang lalu kami menolak untuk datang mendekat kepadamu. Hari-hari yang lalu Tuhan kami tergoda menggunakan waktu kami untuk perkara yang sia-sia. Tetapi sore hari ini Tuhan tolonglah berikan kami kemampuan dan keputusan Tuhan. Untuk kami bertindak dan melangkah mendekat kepada Engkau Bapa. Kami percaya Engkau yang menjadi jaminan kehidupan kami. Engkau menjadi pribadi yang sangat aman untuk kami bisa bersembunyi di hadapan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biarlah karya-Mu nyata dalam hidup kami. Mari saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang
sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.